Oke, saya akan melanjutkan apa yang di video sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana kita membaca Alkitab, yaitu dengan 4 langkah. Yang pertama adalah Christ Center, yang kedua adalah eklesial secara gerejawi, yang ketiga adalah personal, dan terakhir adalah dengan segenap kekuatan atau ketaatan kita, obedience kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saya akan membacakan teksnya begini. Kemudian, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu dan ia melewatinya dari sebelah jalan." Ayat 33, "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini dibaca ya pada hari Minggu ke-25 setelah Pentakosta. Nah, kita tahu bahwa minggu sebelumnya ya gereja membaca tentang 2 mujizat, di mana wanita yang disembuhkan dan juga sakit pendarahan. Lalu kita juga membaca Putri Yerus yang dibangkitkan. Nah, ini adalah 2 mujizat, ini memiliki hubungan satu dengan yang lain. Nah, hari ini pengajaran kali ini kita akan belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam cerita ini ya kita memiliki 2 ajaran penting, yaitu sejajar satu sama lain seperti 2 plot dalam satu cerita. Manusia memiliki aspek lahiriah dan moral menyangkut bagaimana kita harus bertindak sebagai orang Kristen, berbelas kasih, dan siapa tetangga atau sesama kita. Kita tahu jawabannya. Setiap orang adalah tetangga kita. Kita hanya kadang-kadang perlu diingatkan akan hal ini. Ada juga kisah misteri di dalam kisah ini, di samping ajaran tentang pentingnya belas kasih atau welas asih. Apa yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bertindak dengan belas kasih? Apa yang memberi kita kemampuan untuk menjalani kehidupan Kristen? Tentu saja kita tahu itu hanya rahmat Allah, tetapi apa yang Dia lakukan? Bagaimana Dia memberi kita kemampuan dan kekuatan tentang ini?
Kita bisa melihatnya dalam cerita ini. Ketika kita bisa melihat makna misteri atau spiritual yang telah dijelaskan oleh para bapak gereja. Nah, ini adalah Christ Center-nya atau spiritual meaning-nya. Atau dengan istilah lain, ini adalah semacam teoria. Teoria ini adalah Christ Center atau spiritual meaning dari cerita ini. Jadi ini bukan hanya sekedar Tuhan Yesus bercerita tentang orang yang baik hati, tetapi di balik itu ada makna misteri atau spiritual meaning yang akan dijelaskan kepada kita. Kita akan pelajari ini. Kita dapat melihat juga apa arti kekristenan dan apa tujuan serta kegiatan kita bergereja. Ada janji besar dalam cerita perumpamaan ini, dan saya percaya ada satu sumber pengharapan yang besar bagi kita. Ya, dalam Lukas 10 ayat 25 di situ dituliskan, pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu seorang ahli Taurat adalah orang Yahudi yang mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat. Dia tidak seperti kita memahami hukum Taurat hari ini. Mereka adalah harusnya orang-orang yang berkarakter dan bermoral tinggi. Banyak dari antara mereka ternyata tidak demikian. Ahli Taurat ini seperti orang-orang yang disebut Yesus ketika dia berkata, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Ya, dalam Lukas 11 ayat 42. Nah, jika kamu tahu bagian ini dari Injil Lukas, kira-kira satu kalimat kemudian seorang ahli Taurat memberitahu Yesus bahwa dia juga menghakimi mereka. Dan Tuhan kita berkata, ya memang. Ya, ahli Taurat ini berusaha sebetulnya menjebak Yesus. Dia bertanya siapa sesama. Dia berusaha membuatnya mengatakan sesuatu di mana mereka bisa menghakimi Yesus. Mereka sudah membencinya sejak awal. Ya, pada tahun pertama pelayanan Yesus ada orang yang ingin membunuhnya. Mekar bunga mawar sangat cepat bagi orang-orang ini ketika mereka melihat apa yang Yesus maksudkan dan bagaimana mereka harus mengubah hidup mereka jika mereka mengikutinya. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak ingin melepaskan posisi mereka dan kenyamanan mereka dan segala sesuatu yang lain seperti yang dikatakan oleh Injil. Ahli Taurat ini adalah salah satu dari banyak penjilat yang akan pergi kepada Kristus dan mencoba untuk menjebaknya dalam berbagai cara. Pertanyaan yang dia ajukan adalah pertanyaan yang luar biasa. Berdiri di depan manusia Allah yang Yesus ini dan bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Nah, ini adalah pertanyaan yang dipenuhi dengan kesombongan dan jebakan. Kristus menjawab dengan merujuk pada hukum Taurat. Karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Ini seharusnya sudah cukup baginya karena mereka juga memahami hukum Taurat dan para nabi. Dia juga ingin menunjukkan bagaimana seseorang dapat menjadi ahli Taurat dan mengetahui segala macam hal tentang hukum. Dan bagaimana seseorang dapat mengetahui segala macam hal tentang doktrin dan gereja, namun sebetulnya tidak memahami makna batinnya atau esensinya dari apa hidup kita ini semua. Nah, itulah yang terjadi pada orang Farisi ahli Taurat. Dalam Lukas 10 ayat 26 dan 27, Yesus menjawab mereka, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Yesus bertanya balik. Lalu orang itu berjawab, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini satu hal yang menakjubkan bahwa ia sebelumnya mendengarkan Kristus. Karena tidak ada dalam perjanjian lama yang secara eksplisit berbicara tentang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri.
Bagian pertama dari kutipan ini berasal dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi bagian kedua adalah dari kata-kata Yesus sendiri yang telah ia atau mereka dengar sebelumnya. Jadi mereka sudah mendengar itu, lalu mereka bisa menjawabnya. Tuhan kita mengajarkan kepada orang-orang apa arti hukum itu. Esensi dari hukum itu adalah kasih kepada Allah. Dan karena kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan setelah mengutip Ulangan, ya, orang Farisi itu mengatakan, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar dari ini. Ya, dalam Markus 12 ayat 31. Nah, ahli Taurat itu pasti sudah mendengar ini. Sebab memang tidak ada dalam perjanjian lama. Ahli Taurat itu sudah mendengar apa yang diajarkan Yesus. Tetapi kembali bertanya kepada dia untuk menjebaknya. Ya, ahli Taurat ini pasti sudah mengetahui, mendengar perkataan Yesus. Dia tahu jawabannya benar. Tetapi sebetulnya dia tidak percaya sungguh sebab mereka ahli-ahli Taurat ini tidak menghidupinya. Nah, saudara-saudara, jika kita percaya kata-kata ini, maka kita akan memperhatikan kata-kata Kristus selanjutnya. Dia berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu," ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, ini dicatat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Inilah ciri khas dari pengikut Kristus, orang percaya, yaitu kasih. Tanpa kasih atau cinta, kita benar-benar bukan siapa-siapa. Dan kita menjadi orang-orang yang munafik dan yang sebetulnya perlu dikasihani. Ya. Yesus menjawab kembali dalam Lukas 10 ayat 28, setelah orang Farisi itu menjawab dengan begitu lancar, ya. Yesus berkata kepada mereka, "Jawabanmu itu benar, tapi perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Ya, dalam Lukas 10 ayat 28. Nah, ini satu perkataan atau ajaran yang sangat sederhana. Kristus mengungkap kebenaran kepada kita dan kita mengikuti Dia. Kita mencintainya. Kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Karena itu adalah bawaan dalam diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Bukan karena takut akan hukuman, bukan karena harapan akan berkat. Tetapi memang karena Kristus sendiri, karena Dia. Dan kita ingin mengikuti Dia, itu saja. Atau ketika kita ingin maju dalam kehidupan rohani kita menyadari bahwa kita ingin berbuat baik dan mengikuti perintah-perintah Allah. Karena betapa manisnya itu semua. Betapa indahnya mereka. Kita tidak ingin melakukan hal-hal lain yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita mungkin jatuh berkali-kali. Tetapi keinginan itu harus terus tertanam dalam hati. Tidak peduli berapa kita jatuh, 70 kali 7 kali, atau 70 kali 7 ditambah 1, kita tidak peduli berapa kali. Kita harus menanamkan dalam hati kita keinginan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yang dikatakan Kristus hanyalah, kamu tahu jawabanmu benar. Kamu benar. Sekarang, do it. Kerjakan itu. Nah, kehidupan Kristen bukanlah sesuatu yang baru saja kita baca di buku atau yang kita bicarakan. Tapi ini juga bukan sesuatu yang kita katakan atau yang kita yakini, tapi apa yang kita lakukan. Dan karena apa yang kita percaya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan karena apa yang kita percaya. Itulah kekristenan. Nah, respon Kristus membuat ahli Taurat itu mundur. Ya. Ia tidak mengharapkan jawaban yang begitu sederhana dan terus terang dari Yesus. Ia telah mendapat jawaban yang pertama yang benar. Lalu siap untuk bertanya lebih banyak dengan banyak orang di sekitar mereka, tetapi Kristus hanya membuatnya takjub dengan respon yang begitu sederhana. Alih-alih jatuh ke kakinya dan menyembahnya, menyadari bahwa ia telah penuh kebohongan,
Sebaliknya, para ahli Taurat ini membiarkan kesombongan menguasai diri mereka. Lalu Yesus, lalu dia membalas lagi, mereka ingin membalas. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamamu, sesamaku manusia? Ya, kita baca dalam Lukas 10 ayat 29. Jadi mereka tidak sebetulnya sudah tahu jawabannya dan kebenaran sudah disampaikan, ya. Tetapi mereka masih ingin mencobai Yesus. Nah, pertanyaan ini tentu adalah pertanyaan yang sebetulnya bodoh dan menyedihkan. Ya, ia bisa mengatakan kata-kata manis, tetapi dia tidak tahu bahwa rasanya itu manis. Ia bisa mengatakan bahwa ia akan mencintai sesamanya, tetapi ia tidak melakukannya, dan ia ingin menempatkan dirinya di atas orang lain. Ya, nah dia ingin mencintai sesamanya, lalu mengatakan siapa sesamaku. Nah, kisah berikut ini yang akan kita diskusikan ini dengan tegas mengatakan kepada kita, hai ahli Taurat, semua orang-orang Farisi, kamu semua orang ini adalah tetanggamu sendiri. Nah, kisah ini atau perumpamaan ini mengatakan sesuatu yang lebih indah dan sangat manis, ya. Ini menyajikan satu ajaran misteri Kristus Sang Penyembuh. Ya, ini yang diajarkan oleh Bapak Gereja, dan juga menyajikan bahwa gereja akan melanjutkan peran penyembuhan itu. Ya, Kristus Sang Penyembuh dan gereja melanjutkan perannya dari Kristus dan mengintegrasikan kembali kepribadian dengan Kristus. Nah, kita semua sampai batas tertentu bisa jatuh dan patah. Pribadi kita tidak terintegrasi dengan kehendak Tuhan dan kita menderita karenanya. Seluruh hidup kita di gereja sebetulnya adalah satu terapi, ya, terapeutik kesembuhan. Kita dibuat ulang dan dibuat utuh. Ya, kita dibuat ulang, dicipta kembali, lahir baru, lalu dibuat jadi utuh atau sempurna. Seolah-olah kita kehilangan kaki, lalu kita diberi kaki yang sempurna. Kita tidak memiliki mata melihat, lalu kita diberi mata. Semua indera kita diberikan kepada kita dalam ukuran yang lebih besar, baru, ya, sehingga kita bisa benar-benar melihat dan memahami Allah yang ada. Nah, Yesus membuat satu jawaban yang sangat singkat kepada ahli Taurat itu. Dia tidak pernah menjawabnya secara langsung. Sebab mengapa kita harus menjawab orang yang sombong dengan jawaban langsung? Mereka akan kembali lagi. Sebaliknya, dia menjawab dengan cara yang tidak langsung, yakni dengan satu cerita. Dan dia mengatakan semuanya dalam 186 kata, ya, kalau kita hitung dalam bahasa aslinya, 186 kata. Dengan secara cermat sekarang, ya, kita tahu ada berbagai macam ajaran-ajaran. Tetapi ajaran batin, ya, akan memberi kita harapan besar. Dan kita akan lihat menembusi cerita ini. Ada satu ajaran batin dan membuat kita menyadari betapa hebatnya Tuhan kita. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 30, di situ dikatakan, aku adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lukas 10 ayat 30. Nah, Bapak Gereja yang bernama Ambrosius dari Milan itu mengatakan Yeriko itu adalah gambaran dari dunia, yaitu Adam yang terusir dari surga, ya. Nah, heavenly Jerusalem yang surgawi itu, yang terusir di mana dulunya menjadi tempat tinggal Adam. Ya, turun berarti jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, ya, sehingga tinggal di dalam neraka atau alam maut, ya. Nah, saudara-saudara, turun ke Yeriko berarti memang itu menunjukkan satu perjalanan ini manusia yang berdosa yang jatuh ke dalam kematian, ya. Nah,
Memang kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, maka akibat dari dosa Adam, yaitu kematian, itu diturunkan sampai ke seluruh generasi Adam. Jadi memang kita tidak mewarisi dosa Adam secara langsung, tetapi efek dari kesalahan Adam, dosanya Adam, yaitu penderitaan, terusir dari paradise ya, dari surga, dari taman Firdaus, taman Eden ya, akibatnya mati. Nah, efek-efek seperti itulah yang akhirnya dirasakan oleh semua keturunan Adam sampai kita sekarang dan akan datang. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Ambrosius ya, turun ke Jericho. Lalu akhirnya ada para pencuri atau perampok ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia yang jatuh ini dunia yang penuh dengan para penyamun atau perampok ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa para perampok atau penyamun ini telah merampok ya orang tersebut. Ini kata Ambrosius. Nah, kita lihat di sini ya, para perampok itu mencuri bajunya, mengoyak bajunya ya. Kalau kita baca tadi, merampoknya habis-habisan, termasuk meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Nah, Ambrosius melihat apa yang dilakukan oleh penyamun itu adalah mencuri baju kemuliaan Allah, baju kemuliaan yang penuh anugerah itu. Ya, nah ini artinya manusia kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa itu. Lalu kita bisa lihat di sini kata Ambrosius ya, karena baju yang sudah ditanggalkan itu ya, ini akhirnya mengakibatkan bahwa tidak ada lagi proteksi, manusia itu telanjang ya, tidak ada lagi kemuliaan Allah yang terpancar dari orang yang tidak memiliki baju ini, karena baju kemuliaannya sudah dirobek ya, sudah direbut oleh iblis. Nah, sehingga tidak ada lagi proteksi kepada dia dan dia telanjang dan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang terluka gitu. Kata Ambrosius. Memang jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah satu rute yang sangat berbahaya. Itu sangat panas ya. Turun ke lembah. Yeriko sangat tidak nyaman dibandingkan dengan Yerusalem. Nah, Yerusalem sini adalah satu gambaran dalam kitab suci dan tulisan bapak-bapak gereja. Ini adalah gambaran keselamatan, kedamaian. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 48 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan, "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar." Nah, Yerusalem adalah gambaran keselamatan. Turun ke Yeriko ini adalah gambaran nafsu, perselisihan, hiruk pikuk dan ketidaktaatan. Ya. Tadi Ambrosius menggambarkan ini seperti tipologi Adam diusir dari paradise, diusir dari taman Firdaus, sehingga kehilangan baju kemuliaannya, dia telanjang dan akibatnya keturunannya menanggung efek akibat dari dosa Adam tersebut. Dan memang Adam juga akhirnya mengalami kematian. Nah, ketika dari Yerusalem turun ke Yeriko, ini menggambarkan, Yeriko itu menggambarkan satu nafsu, perselisihan, hiruk pikuk, tidak taatan. Jadi jalan menuju Yeriko itu adalah jalan yang berbahaya, jalan yang penuh nafsu, jalan yang penuh dosa. Dan dalam bahasa aslinya, kata turun ini menyiratkan gerakan yang terus-menerus turun, dan para bapak gereja menekankan hal ini. Turun berarti menunjukkan jalan yang berbahaya, jalan yang penuh berdosa. Nah, siapa orang yang turun ke Yeriko ini? Nah, dia adalah Adam dan seluruh umat manusia, seperti kata Ambrosius tadi. Orang ini adalah sifat manusia. Tuhan menciptakan kita sempurna.
Dia menciptakan kita agar kita bisa mengenal Dia. Dan kemudian kita jatuh. Kita semua akan turun menuju Yeriko. Kecuali bahwa manusia, Allah, ya, yaitu Yesus Kristus campur tangan dan menyelamatkan kita. Lalu siapa penyamun-penyamun itu? Nah, Bapak Gereja mengatakan mereka adalah para iblis, para malaikat jahat yang jatuh ke dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh setan atau iblis ini? Mereka menelanjangi orang itu dari pakaiannya. Pakaian ini adalah tadi pakaian kemuliaan Allah, ya. Nah, pakaian ini juga adalah kebajikan kita. Nah, iblis itu menelanjangi orang yang baik dan kemudian melukainya dengan dosa. Kemudian mereka meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Dia sepenuhnya mati karena Tuhan penuh belas kasihan dan masih ada nafas di dalam kita dan masih ada harapan untuk keselamatan kita. Jadi setengah mati karena masih ada harapan. Juga para bapak gereja memberitahu kita bahwa meskipun tubuh kita mati, jiwa kita hidup. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 32. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, makna spiritual atau teoria ya, Christ Center di sini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi ini tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak ingin menyentuh orang yang mungkin mati. Karena itu akan mengotori mereka. Ya, dan meskipun akan diwajibkan untuk mencuci dan tidak akan bisa pergi ke bait suci ya untuk dalam jangka waktu tertentu, najis bagi mereka. Nah, tapi mereka sebaliknya menghargai posisi dan status mereka, ya, dan kenyamanan mereka daripada memikirkan orang lain. Ya, bahkan mereka tidak pergi untuk melihatnya dan melewati sisi lain. Inilah orang-orang bodoh dan malang ini. Ya, apa yang Bapak Gereja katakan tentang makna ini? Ya, hukum Taurat dan para nabi tidak dapat mengubah manusia. Nah, ini makna spiritualnya ya. Hukum Taurat dan para nabi tidak dapat mengubah manusia. Dari apa yang kita lihat dalam Lukas 10, 31, 32 tadi. Masalahnya terlalu sulit, kita sudah terlalu hancur. Kita terluka hebat, kita berdarah di mana-mana dan kita melemah. Tapi setengah mati, kita tidak mati. Kita nggak mati total, tapi setengah mati. Ya, kita terluka hebat. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi masih ada nafas Allah, roh Allah dalam diri kita. Kita berdarah di mana-mana. Kita melemah, kita setengah mati. Jadi ketika mereka lewat, ini menunjukkan bahwa dosa kita terlalu berat bagi kita. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan mereka sendiri. Dan dikatakan bahwa secara kebetulan mereka mendatanginya. Bukan karena sengaja, tetapi secara kebetulan. Karena tujuan hidup seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain. Dia pasti bisa membantu seperti yang diminta Tuhan kepadanya. Terutama mereka yang ada di gereja yang ditunjuk untuk tugas ini dan juga dalam beberapa hal, kita semua. Tetapi tidak ada orang yang bisa menyelamatkan yang lain. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, perjalanannya adalah datang kepada orang itu. Bukan mengambil sisi lain, tapi justru datang melihat orang itu. Ini bukan kebetulan. Nah, orang Samaria ini adalah gambaran dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Jadi orang Samaria ini adalah tipologi dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia yang mengadakan perjalanan untuk datang
kepada kita masing-masing. Ya, inilah artinya dia ada di sini. Ketika dia melihat kita yang setengah mati ini, dan ketika dia terus melihat kita, dia punya patience, dia punya belas kasihan, compassion. Ya, nah tujuannya ada di bumi ini, ya tidak lain untuk menyelamatkan kita dan membantu kita dalam segala hal. Ya. Kemudian dalam Lukas 10 ayat 34 dikatakan di situ, orang Samaria itu pun pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, Lukas 10 ayat 34. Nah, ada banyak hal yang perlu kita ketahui di sini ya. Membalut luka-lukanya, mengikat luka-lukanya. Apa artinya ini? Apakah kita memiliki dosa yang seperti diceritakan ya di awal tadi, wanita yang sakit pendarahan dan kita tidak bisa menghentikan pendarahan? Tidakkah kita juga membutuhkan kain pengikat untuk membalut luka itu agar menghentikan pendarahan? Nah, itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dia membalut luka kita supaya berhenti pendarahannya. Dia membantu kita. Tidak mengikat kita melawan kehendak kita, tetapi dia membantu kita dengan kontrol diri. Dosa apapun yang kita miliki, Tuhan akan membalutnya. Lalu dikatakan di situ, dia menuangkan minyak dan anggur. Nah, minyak dan anggur ini menunjukkan dua sifat kodrat ya dari Kristus, Allah dan manusia. Tapi ini juga bisa menunjuk kepada dua cara di mana Kristus bertindak menyembuhkan. Dan memang bagaimanapun semua ajaran dan tindakan gereja yang adalah tubuhnya, ada ajaran yang penuh belas kasihan dan lembut. Ajaran itu adalah janji, ya, dan hal-hal yang memberi kita harapan dan penghiburan kepada kita. Tetapi memang ada juga beberapa ajaran yang lebih keras. Ya. Mereka ajaran seperti itu memberitahu kita ketika kita bodoh atau melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang berbahaya. Misalnya ya, saya mengutip beberapa ayat di sini, beberapa ajaran yang diajarkan Kristus antara lain, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Lalu dikatakan lagi, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu hidup. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 14-17. Kemudian ada ajaran Yesus lagi mengatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang ini enak, dan bebanku pun ringan. Ya, dalam Matius 11 ayat 29-30. Nah, ini adalah ajaran seperti minyak tadi, yang menenangkan, yang menguatkan, menghibur kita. Kita butuh minyak itu, seperti yang orang Samaria balut pada luka-luka itu. Sama seperti anak-anak kita perlu dihibur berkali-kali. Kita seperti anak-anak yang perlu dihibur, yang terus diingatkan berulang-ulang bahwa Allah mengasihi kita, dan memang kita sudah memiliki tempat yang dipersiapkan bagi kita. Tetapi sisi lain, dia juga memberikan kita ajaran yang keras, seperti anggur yang keras.
Nah, beberapa dari ajaran ini memang tampak sulit bagi kita karena memang hati kita yang keras. Dan itu sangat sulit bagi orang yang tidak ingin berubah. Dia berkata misalnya dalam Matius 7 ya, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Lalu di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Kemudian di tempat lain dia juga mengatakan sesuatu tentang penghakiman akhir. Yang bagian terakhirnya adalah kata-kata yang saya harap tidak akan kita dengar. Setiap orang yang mengakui aku di depan matamu, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, kita bisa baca dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Nah, ini ajaran yang keras, ya. Ini ajaran seperti anggur yang keras tadi. Ya, jadi kita lihat ya, di dalam kitab suci ajaran-ajaran tentang minyak dan anggur ini bercampur menjadi satu, menjadi obat yang menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan dan juru selamat kita adalah Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, dia menempatkannya di binatangnya sendiri, ya, menempatkan orang yang dirampok itu di binatangnya sendiri, itu keledainya sendiri. Nah, apa arti menurut Bapak Gereja? Ya, nah, Bapak Gereja ini binatang ini menandakan keledai ini adalah menandakan inkarnasi. Ya, inkarnasi yaitu firman Allah jadi manusia. Nah, Bapak Gereja seperti Origen, Jerome, Agustinus, ya, Ambrosius itu mengatakan bahwa secara alegoris keledai ini adalah inkarnasi, ya, di mana firman Allah jadi manusia. Nah, kalau misalnya kita baca dari tafsiran seperti Origen, ya, atau Agustinus yang mengatakan begitu. Dia mengambil orang yang sakit dan sekarat, ya, dia membangkitkan orang itu, lalu dia memberinya kemampuan untuk hidup, ya. Dia mengambil daging dan membuat daging itu mampu memahami dan mengenal Allah, ya. Sebelumnya hal ini tidak mungkin karena kita terbaring di jalan, menderita memar dan berdarah. Tetapi dia menempatkan kita pada binatangnya. Artinya dia menjelma demi kita. Dia adalah kekuatan kita ketika kita lemah. Binatang itu membawa kita setiap saat, sepanjang masa. Karena kasihnya bagi kita. Ya, dibaringkan di atas binatang itu. Sehingga bisa membawa kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menjadi manusia lalu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ya. Dia mengasihi daging kita. Nah, ini yang dikatakan oleh tafsiran dari Origen, ya. Gitu dikatakan di sini Christ, ya. Di sini dikatakan the Christ, ya, dan the beast itu menunjukkan his humanity, ya, binatang itu tadi. Lalu dikatakan nanti di dalam tafsirannya Origen, penginapan itu nanti berarti gereja, ya. Sementara anggur dan minyak itu menunjukkan darahnya Kristus. Minyak itu adalah kasihnya, anggur adalah darahnya, minyak itu adalah compassion-nya, belas kasihannya, ya. Yang akhirnya itu semua menyembuhkan kita. Baik itu binatangnya, minyaknya, lalu anggurnya, rumah penginapannya, ya itulah semua yang Tuhan ajarkan, yang berikan kepada kita supaya orang itu disembuhkan. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia
Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, kepergiannya itu adalah kenaikannya nanti ke surga. Ya, dia tidak hidup di bumi selamanya. Tetapi setelah periode yang sangat singkat ya, dia meninggalkan urusan gerejanya ini kepada hamba-hambanya, kepada pemilik penginapan, yaitu siapa? Para hambanya, para hamba Tuhan, para imam, ya, para diaken, uskup. Dia mengatakan kepada mereka untuk merawat mereka yang membutuhkan perawatan. Dan dia memberi mereka 2 dinar. Ini adalah sebuah koin dicap sebagai 2 sisi dengan gambar kaisar. Nah, 2 dinar itu oleh Bapak Gereja seperti Origen mengatakan ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab suci dan satu tradisi dari gereja, tradisi suci. Nah, ini adalah cara-cara di mana seseorang menemukan kebenaran melalui kitab suci, melalui gereja yang kudus, ya, yang menulis kitab suci dan telah menambahkan lebih banyak lagi selain itu, seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus. Apa artinya merawat? Bagaimana orang-orang ini dirawat? Nah, melalui semua cara kita hidup di gereja, melalui pengakuan dosa, melalui nasihat, pengajaran, khotbah, pelayanan, dan berkat, ya, melalui doa untuk satu sama lain, dan terutama bahkan jika ia tidak layak, melalui doa para imam, ya, para pendeta menjadi perantara bagi orang-orang di depan altar suci, seperti yang telah Allah tetapkan, dan juga melalui keteladanan mereka, para pemilik penginapan ini. Nah, Tuhan memberi kita, tetapi kita harus bertambah, bertumbuh. Tuhan membuat peningkatan atau menyebabkan pertumbuhan, tetapi kita yang memasok kerja kita, meningkatkan talenta kita. Seperti kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Apapun yang kita habiskan lebih banyak, ya, Tuhan akan mengingat secangkir air yang kita berikan kepada orang yang haus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, dalam Markus 9 ayat 41. Setiap doa yang kita panjatkan untuk seseorang, setiap sujud, setiap air mata, tidak ada yang akan dilupakan. Dan ketika dia datang lagi, semua hal akan dipenuhi, baik dan buruk. Dan dia akan membalas kita. Rasul Paulus menuliskan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, sekarang apakah kita memahami, ya, manisnya perumpamaan ini, ya, dan bagaimana itu berlaku bagi kita? Nah, sekarang kita akan lihat personalnya bagi kita, ya. Kita adalah orang yang di pinggir jalan itu. Ya, ini refleksi personal bagi kita, ya. Kita adalah orang yang di pinggir jalan itu. Kita adalah orang yang berdarah dan dirampok itu. Dan orang Samaria, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, datang dan membalut kita. Dan membantu kita untuk berhenti berbuat dosa. Dia tidak hanya memberikan perintah. Dia tidak hanya menetapkan hukum dan mengatakan, kamu harus melakukan ini dan melakukan itu. Kalau tidak, kamu akan dikutuk. Dia datang dan membantu kita. Dan ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita bereaksi terhadap kasihnya, sama seperti seorang anak menanggapi kasih orang tuanya, dan ingin melakukan yang lebih baik, dan ingin menyenangkan mereka. Nah, itulah kita. Dan dia terkadang menuangkan minyak, tapi terkadang juga menuangkan anggur. Kadang mendidik kita dengan lembut, tetapi juga mendidik kita dengan keras, ya, bahkan sangat keras. Terkadang kita perlu ditegur, terkadang kita perlu dihibur, ya, dan inilah yang membuat kita bisa hidup. Orang yang pergi ke penginapan ini pulih dan dia menjadi lebih kuat, sehat. Ini sama dengan kita.
kita harus memiliki harapan. Kita setengah mati, lalu dipulihkan menjadi hidup, punya harapan. Kita memiliki kepastian bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Karena itu sebabnya Dia datang, itulah sebabnya Dia melakukan perjalanan, itulah sebabnya kita pergi ke jalan berdebu, tempat kita berbaring. Dia akan menyelamatkan kita jika kita hanya merespon terhadapnya. Jika kita hanya bekerja sama dengan perawatan atau pemulihan terapeutik yang Dia berikan kepada kita. Dan jika kita pergi di bawah perawatan dokter dan tidak melakukan apapun yang dikatakan dokter, maka kita tidak akan menjadi sembuh. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan dokter agung kita, Tuhan dan penyelamat kita, ya. Maka Dia akan membalut kita dengan minyak dan anggur, ya, membawa kita kepada penginapan sehingga kita bisa terus-menerus mengalami kesembuhan, ya. Nafsu daging akan hilang, luka-luka itu akan hilang, ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Meskipun saya katakan bahwa kita harus memiliki semangat yang besar, ya. Nah, dan harus terus-menerus. Ya, jika kita punya semangat dan keinginan besar, Tuhan akan membantu kita lebih cepat. Ya, jika kita memilih jalan yang keras, seperti yang dilakukan oleh Yairus, ya, ia tidak memiliki iman yang cukup dan menginginkan Kristus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan pada anaknya, maka kita akan memiliki jalan yang lebih panjang. Ya, sayangnya kita memiliki jalan yang lebih panjang karena kurangnya iman dan mungkin kesombongan serta kesukaan kita pada hal-hal dosa. Nah, saudara-saudara, terlepas dari apakah kita memilih jalan yang panjang atau jalan yang pendek bagi kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, saudara-saudara, tetap kita punya pengharapan walaupun kita dalam keadaan setengah mati atau dalam keadaan dipulihkan, ya, di penginapan, yaitu di dalam gereja. Nah, tetap punya pengharapan bahwa luka-luka kita itu sudah dibalut. Dan Tuhan senantiasa ingin kita bekerja sama dengan Dia untuk menyembuhkan luka-luka itu. Ya, Bapak Gereja yang bernama Chrysostom itu mengatakan bahwa gereja itu adalah rumah sakit bagi orang pendosa. Nah, dalam perumpamaan ini gereja itu adalah penginapan itu sendiri yang menampung orang-orang berdosa. Ada orang-orang di gereja, teman-teman persekutuan kita, ya, pendeta kita, hamba Tuhan kita. Nah, mereka lah pemilik penginapan yang akan merawat kita. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas kepada mereka. Nah, saudara-saudara, kiranya renungan ajaran perumpamaan orang Samaria ini kita bisa mendapatkan satu kembali kegairahan, ya, kembali satu semangat, ya, untuk terus menyembuhkan luka-luka kita dengan mengandalkan minyak dan anggur, ya, mengandalkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, ya, karena minyak dan anggur itulah ajaran Kristus, itulah yang akan menyembuhkan kita. Dia datang untuk memberikan kita kesembuhan, minyak dan anggur, supaya kita yang setengah mati ini, yang terluka ini, bisa dipulihkan. Sehingga kita bisa diselamatkan, menjadi serupa dengan Kristus, ya, seperti yang menjadi tujuan dari Allah menciptakan kita, yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Dia yang diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus. Kiranya pembacaan perenungan perumpamaan ini mendorong kita untuk semakin giat mengikuti Kristus. Thank you semuanya yang sudah menonton. Kiranya kita semua boleh diberkati atas renungan ini. Sampai ketemu video pengajaran yang mendatang. Thank you semuanya.